Hai semuanya, kembali lagi di podcast PPABI, ngobrol santai bareng PPABI. Dengan saya Yeyen, founder sekaligus host ya. Sombong. Iya dong, harus. Sama co-host ganteng saya tetap. Semakin sombong juga. Semakin sombong juga Pak Cahyo ya. Hari ini kita akan menampilkan bintang tamu yang lebih unik lagi ya Pak ya. Karena kita nggak syar'i, makanya kita tampilkan ahlinya syariah hari ini. Monggo Pak, Bapak silahkan perkenalkan diri. Pak tuh bagus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeyen dan Pak Cahyo yang sudah ngundang saya ini. Saya nggak tahu nih statusnya sebagai apa undangannya nih, apa dari Ketua Komite Praktis Syariah kah atau apa, saya nggak tahu juga ini. Apapun Pak. Apa aja Pak, pokoknya Yang di penting saya hadir gitu ya. Iya. Di sini bebas pokoknya. Ya. Iya. Oke, karena emang ini ada kaitannya dengan aku dunia audit ya, mungkin saya sedikit nanti akan menjelaskan terkait dengan apa sih yang terjadi, bukan terjadi, kayak perangannya terjadi. Apa sih sebetulnya perkembangan yang tumbuh atau berkembang di IAPI terkait dengan syariah ya. Oke. Jadi Kalau emang, tadi sama Pak Tarkosa ngaku ngefans, nah kalau sama Pak Tuh tuh bagus bagus. deket-deket hati tentrem ya, karena terbayang ayat-ayat suci ya. Berasa ayat-ayat di cinta berasa. gitu. berasa di ruqyah Pak. Dan kali ini mohon maaf ya Pak, kita Oke. lebih banyak menanyakan tentang ilmu syariah sebenarnya, karena kita kenapa nggak suka syariah, maksudnya nggak concern ya. Jadi mohon maaf kalau banyak pertanyaan ego ya. Monggo. Silakan. Oke, Dulu. kayak bintang tamu yang lain pasti kita tanya latar belakangnya gimana bisa jadi akuntan publik gitu Tuh Pak. bagus itu nama ini nggak sih, nama kayak apa lucu nih? Apa Pak? Apa sih istilah suku ya? Bukan. Bukan. Nah, Oh, bukan. sebelumnya kalau orang biasanya sih kalau menyebut nama itu bagus, biasanya orang itu akan mengisbat. Nah, mengisbatnya apa ini? Mereferenskan gitu atau langsung koneksinya itu ke Banten. Ya, Nah, maksud saya karena Sunda kan- gitu ya. Ya, Sunda Banten. Karena kan emang tuh bagus itu kan nama kayak semacam nama gelar. Raden lah kalau di sini. Nah, kalau saya tuh Bagus Mansur itu memang nama tuh Bagus Mansur. Bukan Raden. Nah, kalau Raden kan katanya darahnya biru. Iya. Saya sampai sekarang dari kemarin Merah. itu Coba masih dicek, Pak. Jangan-jangan saya biru darahnya sekarang, ya. hitam sekarang. Oke, gimana Pak? Perjalanannya bisa sampai jadi akuntan publik Iya. kayak gitu. Ya, sebetulnya sih kalau saya itu emang kalau dari background emang agak unik juga sih sebetulnya ya. Artinya background pendidikan gitu ya, dari mulai SD. Saya tuh dulu SD sama MI sekolah. Nah, jadi kalau SD pagi, MI-nya sore. Loh, sama Pak, saya juga. Oh ngono ya. Jangan Cuman main-main. gede-gedenya dari beberapa teman, Pak Cahyo kok kalau ilmu agama sebenarnya lumayan, tapi kok nggak dipraktekkan? Karena belakang-belakangnya ini ya memberontak. Brutal. Karena sejak awal saya tuh nggak tahu, suka belajar aja. Jadi Ngono ya. pagi itu SD, Nggih. sorenya madrasah, terus Madrasah. SMP itu ada sanawiyah ya, itu juga Sanawiyah. mulai SMA mulai nakal. Jadi mulai nggak bersentuhan dengan syariah. Iya, Iya, jadi monggo, nggih, lanjut, jadi Pak. kalau emang dari sisi apa namanya pendidikan emang dari SD pagi, sorenya saya MI, malamnya itu saya Madin, Madrasah Diniyah. Malam. Belajar tuh. Itu biasanya sampai barisa lah. Nah terus selesai itu saya langsung sekolah sanawiyah. Nggih. Orang kan pada ngambilnya kan SMP. Nah, Oh, lalu ini sanawiyah, pagi kayak- sanawiyah. Nggih, saya pagi sanawiyah. Sudah tertarik sama keagamaan dari awal, awal. ya. Udah bakat Karena ya. mungkin karena lingkungan emang lingkungan saya itu Lingkungan pondok, ya, lingkungan pondok, lingkungan pesantren. Sanawiyah selesai. Kalau adik-adik saya itu rata-rata sanawiyah ada pada kuliah mondok. Kalau saya kebetulan nggak mondok. Mondoknya pas aliyah. Jadi pas aliyah saya tuh mondok di Buntet ya, Buntet Cirebon. Mondok ya biasa lah, kehidupan di pondok ya biasa ya, kehidupan di pondok ya kalau pagi ya biasa ada pengajian, kalau jam 8 sudah mulai sekolah gitu kan, sekolah. Terus kemudian nanti selesai sekolah baru sorenya pengajian lagi, malam ya pengajian. Dibatasi sini. dong sama perempuan ya. Kalau di saya kebetulan di Buntet itu tidak ada pembatasan ya. Tapi dibatasi oleh hati kita masing-masing. Iya. Kan beda. Percuma ya dibatasi tembok tapi Dibatasi tembok tapi ngulik gitu kan. Mana Pak Cahyo? Gitu. ya. Ya, terus kemudian
selesai salsal di pondok, selesai itu saya kebetulan mondok di beberapa tempat juga sih. Dia ada pertama di Buntet, terus kemudian pernah juga pondok di di Lirboyo juga pernah, cuman nggak lama. Terus kemudian pernah juga di Alfa dulu di Semarang juga pernah, tapi nggak lama. Nah, Jawa memang dulu pernah. Saya nggak tahu. Krentek apa krentek ini? Bahasa Jawa krentek ya, Bu? Niat Pak, Niat keinginan. tuh iya kepengenan dulu itu. Dulu waktu di pondok. Saya tuh pengen dulu nanti mengkombinasikan antara ilmu agama sama ilmu umum. Mungkin sekarang kali ya. Jadi ilmu agamanya kan ya dari pondok. Terus ilmu umumnya itu kan ya akuntansi gitu kan. Jadi kuliahnya akhirnya ngambil akuntansi. dulu kuliahnya akuntansi. Iya. Iya, jadi begitu selesai dari mondok selesai terus saya kuliah di Jakarta. Nah, dulu kuliah di Jakarta zaman dulu ya. Itu tahun 92 saya kuliah. Tahun 92. Tahun 92 itu dulu saya ngambil UMPTN nggak lulus di UI. Akhirnya saya ngambilnya di UMJ, sama-sama masih U lah. Ya semuanya udang Pak. Loh ada yang sekolah tinggi ada. Ada, Pak. Ngeles. Oh 92 berarti seangkatan Pak Zainal kemarin ya. Iya. Ya, saya kan mungkin Pak Jainal ya, 73 itu. Nah, terus kemudian selesai dari UMJ, ya alhamdulillah saya terus kemudian ngambil ikut ke di kantor akuntan publik. Nah, setelah itu saya ngambil PPAK. Jadi pertama kali ada PPAK di Indonesia itu di UI, itu tahun 2004, sorry. Jadi PPAK pertama kali, karena waktu itu kan UNA berakhir tuh, sudah nggak ada lagi UNA. Jadi UNA untuk bisa ikut USAP, dulu kan harus ada UNA. Nah, cuman kan UNA-nya kan udah berakhir 2023, 24 itu ada PPAK. Saya PPAK 2025 selesai. Nah, 2025 selesai, setelah itu saya 2026 atau 2007, karena 2006 kalau nggak salah ijazah baru saya pegang. Kalau nggak salah tahun 2007 saya baru ikut USAP. Itu yang tadi di podcastnya Pak Tarko tadi jelaskan. Yang tadi jenengan tanyakan. Dulu itu kan kalau ujian 5 dulu. Satu nggak lulus, ya ngulang. Ya itu saya. Kejam ya dulu orangnya ya. Tapi itu saya rasakan dan itu saya ingat saya ketika ngambil kuliah di Al Azhar. Saya ngambil doktoral di Al Azhar kemarin. Sama. Ternyata Al Azhar lebih kejam lagi. Di IAI dulu kan ya. Dulu kan 5 mata pelajaran. Di Al Azhar itu 12 pelajaran. Oh my god. 12 pelajaran enggak lulus, ngulang lagi. Biar tambah ngelontok ilmu. Nah, ngelontok ini kalau nempel. Tapi kenapa dari mondok kemudian yang dipilih akuntansi? Kenapa bukan komunikasi? Ini pertanyaan yang mantap sekali. Jadi dulu itu saya ceritanya waktu di UMJ. Saya tuh kuliah kan bingung dulu kan kuliah kan belum begitu banyak kampus, belum begitu banyak. Hanya yang saya tahu itu memang waktu itu hanya UMU. Ketika nggak lulus di UI itu saya ngambil mana ya yang deket ya. Udahlah saya ngambil di yang deket itu UMJ. Terus saya mikir lagi, saya kan ilmu ngapal itu kan nggak begitu ini ya. Saya pengen ngitung-ngitung. Kalau waktu itu di UMJ itu ada 2, kampus di Cirende sama kampus di Salemba. Salemba kan agak jauh. Saya nyari yang dekat aja yang Cirende. Nah di Cirende itu ada yang ngitung-ngitung. Saya pengen yang penting ngitung. Yang ngitung di Cirende itu duit orang tapi ya. Ternyata akuntansi. Udahlah aku ngambil akuntansi. Aku sama sekali nggak ngerti akuntansi. Karena emang saya dulu kan di Aliyah itu kan MAN. Saya kan dulunya kan MAN. Saya dulu MAN. MAN-nya itu dulu ngambilnya A3. A3 itu biologi. Kalau di kita kalau MAN A3 itu biologi. Kalau A1 harusnya jadi dokter ya. Nah, harusnya dulu kepengen jadi dokter. Cuman nggak kesampaian. Udah saya pengen yang penting ada hitung-hitungannya. Jadi dulu itu ngapa ngambil akuntansi? Yang penting ada hitung-hitungannya. Kirain alasnya keren, Pak. Jadi ini kita nggak terlalu sering baca Al-Quran sih ya. Jadi saya tapi koreksi kalau salah. Jadi aku kalau di Al-Quran, ngomong Al-Quran ada deg-degan saya. Jadi kalau Al-Quran itu kan ada perintah membaca gitu. Ternyata. Tapi coba koreksi Pak kalau saya salah. Karena nggak saya confirm. Cuman saya pernah baca bahwa di surat Al-Baqarah itu ada kewajiban kita untuk mencatat. Ya, betul. Nah, dari situ berarti kan sebenarnya orang-orang zaman dulu, orang Islam mestinya sudah mempraktekkan akuntansi jauh sebelum Capaccioli pendeta Itali yang pendeta Itali itu yang mengenalkan double entry. Jadi
transaksi dicatat benar kredit. Tapi itu ternyata kalau dilihat dari Al-Baqarah ini mestinya jauh sebelum Luca Pacioli yang Betul. ide itu ya. Betul. Kirain alasnya gitu keren gitu ya. Ternyata pengen ngitung gitu ya. Pengen hitung terus ternyata gitu. Oke. Tapi benar bahasa ya Bu ya. Jadi emang gini, ini juga sering saya sampaikan kalau saya di beberapa kelas, baik di kelas mahasiswa maupun di kelas seminar. Jadi kewajiban akuntansi itu mencatat itu betul, itu memang dicatat, dituangkan dalam Al-Baqarah ayat 282. Kalau mau saya sebutin Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ini dalam gramatikal, dalam ilmu gramatikalnya tata bahasa Arab, itu di sana ada yang namanya nahwu dan sorof. Nah, kalau ada nahwu sorof, ya ini gini biar clear ya, biar jelas ya apa saya ya. Jadi ya gini. Jadi sebetulnya kalimatnya itu hanya itu. Idza itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kita, kalau ada kalimat bersyarat, kalau ada jika maka sudah jawaban kan. Jika kamu belajar, maka kamu akan pintar. Jika kan maka jawabannya kan. Nah, maka itu sebetulnya ini akan jawaban. Idza tadayantum, jika kamu tadayan itu terjadi hutang piutang, transaksi jual beli yang sifatnya itu bukan cash. Ila, kenapa dikatakan bukan cash? Karena idza tadayantum, jika kamu terjadi transaksi, melakukan transaksi bidainin ila ajalin musamma, pada waktu yang sudah ditetapkan. Kan waktunya kan bisa 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu kan. Artinya ila ajalin musamma. Lah kalau ila ajalin musamma ini kan kalau dalam bahasa akuntansinya kan sama dengan kayak accrual basis. Itu kan makna accrual basis itu adalah ajalin musamma. Ada utang, ada piutang. Karena waktunya kan ada periodenya musamma, waktu yang ditetapkan. Nah, kalau ada transaksi hutang piutang, maka faktubuh, perintahnya itu faktubuh. Apa tuh faktubuh? Itu fa-nya fa jawab. Fa jawab atas kalimat dari idza tadi. Idza syarat, maka fa-nya jawab. Faktubuh, itu perintah sebetulnya. Kata Allah, faktubuh, maka catatlah. Catatlah kamu. Itu wawanya waw jama. Waw jama itu ke siapa? Ya ke semua. Semua itu siapa? Nas. Karena kan ada makna nas, ada makna maksus. Nas itu semua umat. Jadi kalau ada transaksi utang piutang, maka kewajibannya kamu itu harus wajib dicatat. Nah, faktubuh di situ karena ada fiilnya fiil amar dalam ilmu nahwu shorof. Ya, kalau fiil amar artinya itu kata kerjanya perintah. Nah, kalau kata kerja perintah dalam ilmu usul fiqh itu perintah itu ada 2. Ada perintah dari atasan bawahan, ada perintah bawahan dari keatasan. Nah, yang sifatnya perintah atasan ke bawahan maka itu sifatnya wujub. Artinya al-amru lil wujub. Fi'il amar itu sifatnya wajib dilaksanakan kalau perintahnya dari atasan ke bawahan. Jadi faktubuh itu kan yang perintahkan yang di atas Allah. Kepada siapa? Kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad, kalau ada umatmu yang melakukan transaksi hutang piutang dalam waktu yang ditetapkan, faktubuh maka wajib dicatat. Hukumnya itu wajib. Artinya kalau hukum wajib dalam ilmu fikih, dalam fikih mukallaf, artinya hukum mukallaf itu kalau perintah wajib maka dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Itu. Jadi kalau misalnya sudah diwajibkan dicatat dapat pahala, apalagi kalau nyatanya benar, nyatanya salah dapat dosa. Apalagi nggak nyatanya nggak dicatat. Gak jadi catat lah ya, supaya kamu nggak ingat. Jadi ya, itu asal katanya seperti itu. Bagi akuntansi itu sumbernya dari Islam dong. Iya, betul. Itu kan abad 571 kelahirannya Nabi. Quran itu kan turun pada waktu baginda Rasul diangkat kenabiannya umur 40 tahun. Berarti 571 ditambah dengan 40. Berarti 57. Ya kan? Iya. Jadi abad keberapa itu? Abad ke-6. Ke-6. Ya, abad ke-6 Masehi. Sementara Luka Pacioli saat 1494 kalau nggak salah. Oh, ya jauh. Iya. Oke, lanjut. Jadi nah, kenapa Pak kok berfokusnya ternyata di akuntansi syariah? Apa karena latar belakang yang pondok itu sehingga nyambung ke akuntansi gitu? Kenapa fokusnya ke situ gitu, Pak? Iya, jadi kemarin
ketika saya di Al Azhar itu emang kebetulan dosen-dosen saya kebanyakan emang orang yang cukup saklek, termasuk rigid lah ya. Artinya ngomong ke saya kan Mansur, manggilnya Mansur, karena orang Arab itu kalau orang Mesir tuh manggil nambah lu bagus itu kan bukan ismul Arab. Kayak Muhammad kan nama Arab. Terus Yasin atau Ahmad itu kan ismul Arab. Ya kayak kalau manggil misalnya kayak misalnya Pak Tarko misalnya. Tarko berat itu ngomong Tarko karena bukan ismul Arab. Kayak itu bagus itu berat. Manggil itu bagus berat. Manggilnya Mansur. Kalau Mansur kan ismul Arab. Ismail gitu kan. Muhammad. Ya kalau kan. Cahyo nggak ada Arabnya gimana dong? Cahyo juga sama berat itu manggilnya. Ya sama berat. Manggilnya berat. Ya pakai Yeyen. Yang tahu Yeyen Lydia artis. Nah dari situ emang ketika dosen saya ngomong, Mansur, kamu kalau mau mempelajari syariah khususnya di akuntansi, sebetulnya akuntansi itu ya kalau mau dikatakan syariah nggak ada akuntansi yang syariah. Nggak ada akuntansi syariah. Akuntansi itu kan hanya alat untuk nyatet. Oke. Jadi kenapa dikatakan akuntansi syariah? Karena emang transaksinya bersifat syariah. Maka karena transaksinya bersifat syariah, kamu pun nyatetnya juga harus sesuai syariah. Ya kan banyak transaksinya. Ada murabah, ada mudharabah. Ya gara-gara waktu bagus nih saya jadi baca. Ya. Saya udah beli ini lama ya, tapi mau baca ntar kebakar gitu. Di sini udah berasa terbakar belum ini tadi. Baru tadi malam ya ada pertanyaan apa ya kira-kira di sini. Iya. Oke. Berarti perbedaan mendasarnya apa tuh Pak? Akuntansi biasa atau audit kali ya? Kalau kita audit ngomongnya. Akuntansi biasa, akuntansi konvensional dengan syariah mungkin. Ini Pak, lebih spesifik ya. Jadi dulu awal-awal gembar-gembornya syariah, euforia syariah itu saya ikut ini. Tapi begitu ini sudah lama saya tidak menyentuhnya. Jadi pertanyaan tadi yang dulu zaman dulu kan ada asumsi bagus bahwa ternyata transaksi syariah itu lebih menguntungkan zaman dulu ya awal-awal euforia itu ya. Terus yang ditanyakan Yeyen kan tapi pada akhirnya kan dinyinyiri tuh halah sama aja transaksinya sama-sama bunga juga cuma istilahnya berbeda. Kemudian yang saya tangkap dulu akhirnya substansi perbedaannya adalah kalau transaksi itu pokoknya mesti dikasih tahu. Nah setelah itu saya nggak pernah bersentuhan lagi sih sampai ini diterbitkan juga saya agak takut ini kebakar nggak ya takut kebakar abu neraka. Iya jadi gini memang prinsip utama dalam transaksi syariah itu memang adalah konseptualnya di sisi akad. Jadi kalau akad sudah sama-sama kita sepakati ya sudah itu selesai. Contohnya misalnya gimana kalau konteksnya yang konvensional kan bukan berdasarkan akad. Artinya mungkin perjanjian ya sebenarnya akad dengan perjanjian sama maknanya. Artinya makna perjanjian ya kalau di bahasa Arabnya akad bahasa Arab, bahasa kitanya mungkin perjanjian atau perikatan. Nah kalau di konteks kita di syariah kalau sudah akad itu disepakati kan ada 3 yang menjadi faktor antara antara misalnya di sini konteksnya akad ada yang berakad, ada yang menerima akad, satu lagi kan yang di atas gitu kan ya. Artinya kan atas ini kan berarti kan dalam hal ini kan Allah gitu kan. Nah, kalau salah satunya ini sudah syarikoin ini, 2 orang yang bersyarikat ini amanah, yang 3 ini tetap masih ikut. Artinya yang di atas itu Allah akan terus ikut. Tapi ketika yang berakad ini syarikoin ini 2 yang bersyarikat ini sudah salah satunya aja nih berkhianat lepas dari ketentuan maka yang di atas akan lepas. Artinya Allah tidak akan lagi mengikuti perikatan ini. Itu jadi konteks awalnya di sini di akad. Contoh tadi misalnya kayak akad murabaha. Akad murabaha itu kan kesepakatannya namanya murabaha itu kan sebenarnya kalau bahasa kitanya kan cost plus ya. Cost plus itu costnya berapa, plus marginnya berapa gitu kan. Itu murabaha. Simple dan gampang sebenarnya murabaha itu. Yang penting cost plus. Plusnya berapa disepakati aja. Artinya misalnya gini, saya mau beli alat podcast ini. Karena saya mau beli alat podcast ini berapa? Oh, alat podcast ini sebetulnya harga belinya 1 juta. Lo sampean mau ngasih saya berapa marginnya? Berarti betul itu ya statement yang tadi bahwa salah satu substansi perbedaannya pokoknya dikasih tahu gitu. Iya, itu paling dominasi dari akad murabah. Lah kan kini kalau yang namanya sepakat, aku senang banget ini podcast ini. Wah, pokoknya senang banget. Maunya berapa? Wah, karena aku senang. Udah harganya sama harga 1 juta.
Kamu minta berapa? Udah, aku mau ngasih berapa? 200 300. Kamu ngasih 500 pun tak terima. Karena saya senang banget namanya nanti ini, misalnya. Nah kan udah hitungannya kan bukan lagi hitungan kalau mau dikonversi dengan interest ya nggak nyambung. Harga 1 beda juta, ya. jelas. Karena tadi konteksnya itu, ini konteksnya adalah konteks akad. Contoh misalnya lagi Mona Lisa itu apa? Kalau mau ngitung Mona Lisa, mau logisa Mona Lisa. Kamu tahu Mona Lisa nggak? Iya. Tahu Lisa mal? Jangan disebut. Itu kan raw materialnya berapa kalau ngitung? Raw materialnya mau kan berapa kalau itu tapi harganya kan miliaran. Iya, betul. Kan enggak logik. Estetikanya. Nah, berarti kan nilai estetika. Ini kan dari sisi estetika. Tapi kalau dari sisi murabahah, sebenarnya kan tadi kesepakatan. Kalau emang kita sama-sama sepakat deal, ya nggak bisa nanti kalau sudah sama-sama sepakat deal dikonversi ke interest. Loh ya nggak nyambung nantinya. Gitu. Karena tadi kita ini kan jual beli. Jual beli itu kan ya jual dan beli. Kalau antara pembeli dan penjualnya sudah sepakat ya sudah selesai. Tapi kalau ketika itu nanti dikonversi, ya beda udah ceritanya. Satunya akad hutang piutang, pinjaman. Kalau konvensional kan akadnya kan pinjaman kan. Iya. Kalau pinjaman udah jelas, ya terserah itu nanti interestnya mau dihitung bagaimana gitu kan. Tapi kalau jual beli kan beda konteksnya. Ya, kalau di apple to apple kan, ya nggak apple to apple jeruk sama apple apa nih. Apel Malang. Ya Malang. Oke, Pak Cahyo. Seperti itu. Nah, tadi yang kalau di awal-awal Jufor tadi kan dibilang bahwa ternyata di luar dugaan transaksi syariah itu ternyata lebih menguntungkan loh. Yeah. Nah, bagaimana perkembangannya? Kayaknya pertanyaanmu ada apa? Iya, Iya. ada perkembangannya. Sehingga Iya, iya, kita iya. sebagai auditor bisa menangkap potensi itu. Jadi perkembangannya gimana, Pak? Iya. Jadi gini, sebenarnya kita saya katakan tadi, karena tadi ketika kita berbicara transaksi syariah, bukan basisnya adalah interest atau fawaid bahasa Arabnya, fawaidul bunuk atau bunga bank ya. Karena memang transaksinya di sini transaksionalnya bukan berdasarkan basis bunga, tentu karena salah satunya adalah misalnya murabahah yang cost plus atau misalnya mudharabah yang bagi hasil. Ketika transaksinya mudharabah kan itu kan bagi hasil kan tergantung kesepakatan. Yeah. Misalnya saya bertransaksi atau bank bertransaksi dengan nasabah. Nah, antara nasabah dan bank bersepakat entah itu nanti mutlaqah muqayyadah itu lain cerita dulu lah ya. Yang penting misalnya mudharabah tadi. Mudharabah. Ketika mudharabah sepakatnya berapa? Oh 60 40. Oh 60 40 atau 70 30, 30 70. Ini siapa yang nanti? Ini kan tentunya kalau misalnya nasabah lebih mendapatkan keuntungan yang besar ketika nanti misalkan itu bermanfaat, tentunya kan akan memberikan nuansa porsi lebih dan akan memberikan kinerja perbankan yang akan lebih baik. Jadi saya kira mungkin contoh lagi musyarakah sekarang ini. Musyarakah itu bagus sekali, terutama IMBT. Ya, ijarah IMBT ya. Ya, IMBT bukan IMQ. Apa itu, Pak? IMQ Mohon maaf, ijarah kita istilah-istilahnya masih Iya. 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 Mutanakiso. Jadi ijarah mutanakiso. Jadi sewa tapi dia nanti sewa menyewa tapi nanti jadi gini. Misalnya di sini ada pihak bank, di sini ada pihak nasabah. Nah, ketika terjadi sewa menyewa, pihak ini hanya ada di syariah kan sebabnya, tidak di konvensional nggak ada. Ketika si bank memberikan bukan pinjaman ya, membeli satu aset, aset, misalnya beli satu aset harga 1 juta. Ini yang berinvestasi, yang syariknya itu tidak hanya nasabah tapi si bank juga. Misalnya bank 80% beli ini aset untuk disewakan kepada nasabah ini, nasabah yang 20%. Nah, kalau IMQ itu yang 80% ini lama-kelamaan akan terdilusi, akan terkonversi kepada si nasabah ini. Jadi nanti ini nasabah yang tadinya 20% lambat laun akan mengambil alih yang 80% ini. Sehingga nanti pada saat masa fatrohnya, masa sewanya atau masa sewanya 4 tahun, 5 tahun atau 5 tahun misalnya. 5 tahun ini 80% akan milik fullnya si nasabah ini. Nah, ini kan menarik sebetulnya bagi si nasabah karena dia hanya 20%, tapi nanti dia ada kemungkinan bukan kemungkinan, memang sudah disepakati, memang sudah disepakati nanti dalam jangka 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, ini hissah atau porsinya si bank ini akan menjadi miliknya si nasabah. Dan ini sangat menarik, sangat bagus dan itu banyak diminati oleh para nasabah bank syariah. Jadi pada belakangan ini memang transaksi
syariah potensi ya Pak ya? Sangat potensi. Sehingga sampai untuk Sangat. ngaudit katanya sekarang perlu sertifikat Sertifikasi. khusus. Nah, itu Syariah itu worth it nggak dengan Nah. dengan Dengan perkembangan itu tuh, Pak. syariah? Betul, Iya, iya. mengingatkan Jangan-jangan cuma dikit tapi diperlukan Iya. sertifikasi pula. Iya Iya, betul. iya, Pasar iya. pasarnya lah ya, Pak. Nggak ada, Pas- iya, bangsa oke, oke. pasarnya apakah cukup Iya, luas? cukup luas apa enggak gitu Iya. ya. Jadi gini, Bu Yayan, Pak Sayo. Jadi kalau bicara pasar, saya ingin katakan bahwa OJK itu sudah mengeluarkan POJK-nya. POJK nomor 2 tahun 2024. Oh baru ya. Iya, baru. Itu mengatur tentang tata kelola syariah. Jadi penerapan kaji ulang atas penerapan tata kelola syariah. Nah, seluruh BUS maupun UUS yang menerapkan prinsip syariah wajib dilakukan kaji ulang syariah. Kaji ulang syariah ini clearly secara nyata disebut dalam POJK di pasal 40 yang melakukan adalah APKAP. Oh. Itu udah jelas itu APKAP. Itu BUS ya. Sekarang keluar lagi POJK nomor 25 sorry. POJK nomor 25 tahun 2024 juga. Kalau tadi yang POJK nomor 2 2024 itu untuk BUS UUS, yang 25 2024 itu untuk BPRS. Jadi BPRS pun juga sama. Harus dilakukan kaji ulang syariah. Artinya apa? Kalau bicara potensi pasar, pasarnya udah ada. Artinya OJK sudah meminta ke siapa? Minta kepada APKAP untuk melakukan kaji ulang. Ini kaji ulang ini sebetulnya kan ranahnya limited assurance, bukan reasonable assurance. Belum sampai kepada reasonable assurance. Sementara IAPI sudah menerbitkan SJS standar jasa syariah untuk 2 leveling ini. Yang pertama reasonable assurance dan untuk limited assurance. Jadi kalau nanti teman-teman kita, anggota kita APKAP yang akan melakukan atau memberikan jasa review kaji ulang syariah, sudah ada standarnya. Apa standarnya? Limited assurance. Next, nanti kalau misalnya OJK akan menerbitkan lagi POJK-nya untuk audit kepatuhan syariah, maka teman-teman kita pun, anggota kita akan harus menggunakan yang namanya SJS untuk yang reasonable assurance. Cuman memang saat ini OJK belum menerbitkan POJK-nya khusus untuk yang reasonable assurance atau untuk yang audit kepatuhan syariahnya. Dan memang itu bertahap. Oke, yang terkait Berjenjang. sertifikasi tadi, apa mekanismenya supaya dapat Ya. apa? Nah, Boleh karena ini di-spill. tertarik nih Pak. Iya. Saya juga berijab, ingin menunjukkan ini ya. ya, betul. Jadi Coba emang- di-spill sekalian Pak di sini. Iya, siap akan saya Iya. spill di sini insyaallah. Jadi emang mau tidak mau kan ketika kita akan memberikan layanan jasa syariah, tentu kan harus memilih kompetensi di Oke, bidang siap, syariah. setuju. Nah, karena kompetensi ini dibutuhkan, maka asosiasi dalam hal ini IAPI tentu memberikan panduan dalam bentuk standar. Nah, ketika standar itu sudah diterbitkan, tentu kan anggotanya kan harus tersertifikasi. Nah, untuk supaya tersertifikasi, memang tahap awal ini IAPI akan menyelenggarakan yang namanya workshop sertifikasi. Nah, workshop sertifikasi ini memang akan ada 2 layer. Nah, layer yang pertama itu untuk akuntan publiknya. Nah, layer yang kedua ini untuk auditornya. Stafnya maksudnya. Ya, stafnya gitu. Nah, untuk yang akuntan publik itu mungkin akan kita selenggarakan, semoga saja di bulan September bisa terlaksana. Ini kita lagi konsolidasi terkait dengan nanti siapa narasumbernya. Ini lagi kita susun narasumbernya. Terus nanti juga kita lagi nyusun juga. Pak Tarkon, Pak. Bagus dong. Ya nggak banyak sih. Ya, narasumbernya, terus juga modulnya, terus juga post-testnya, terus juga Jangan susah-susah soal-soalnya. potesnya. Ntar banyak yang nggak lulus. Banyak yang nggak lulus lagi. Nanti salah satunya nanti Pak Tarko yang itu ya. Tarko. Jadi bisa ngomong Jangan ke Pak Tarko. susah-susah Pak. Lagi nih. Iya, Oke, iya, oke. iya. Artinya berarti nanti kalau itu sudah ada sertifikasi, berarti auditor atau AP yang tidak punya sertifikat itu nggak boleh ngaudit. Ya, ke depan ya, tapi memang saat ini kita belum ada aturan itu karena ini kan sebetulnya kan wilayahnya OJK. Artinya OJK nanti kan untuk di institusi bawah OJK ya. Artinya ketika OJK bilang memang saat ini POJK hanya menyebutkan yang bisa melakukan kaji ulang syariah itu di pasal 40 adalah yang terdaftar di OJK. Artinya kalau terdaftar di OJK, siapapun dia, kalau dia sudah terdaftar di OJK,
apakah harus sertifikasi atau belum? Nah, ini yang belum dibicarakan ya. dibicarakan. Sementara berarti semua Iya, semua semua kalau yang memang dia sudah terdaftar di OJK, entah itu siapapun dia, ya bisa. Itu maknanya. Nah, karena emang ini karena SDN-nya kan juga baru kemarin. SDN kan baru diresmikan, baru ditandatangani tanggal 16 Juli 2025. POJK-nya keluar 4 Oktober 2024. Duluan POJK lahirnya ini baru ditangkap oleh IAPI ya. Sebetulnya kalau mau bicara jujur, SJS itu sebenarnya udah lama. Kebetulan narasumber utamanya diantaranya adalah Pak Tarko. Ini udah hampir 1 tahun setengah prosesnya itu. Jadi cukup panjang, termasuk juga Pak Sugeng ini yang selalu masuk. Beliau ini kan di Dewan Sertifikasi juga di komite KPS juga. Jangan lupa, dan ini beliau yang kemarin cukup ikut memberikan kontribusi debat panjang terkait dua kriteria Quran dan frasa yang perlu dibahas lebih dalam gitu. Jadi emang mau tidak mau ya saya kira untuk tahap awal ini emang kita butuh siapa dulu yang bisa masuk. Nanti ke depan mungkin bisa saja nanti apakah perlu yang sudah bersertifikasi atau tidak, ini tergantung bargainingnya dengan regulator yang akan kita dekati. Seperti itu. September ya Pak ya? Insya Allah September. Insya Allah. Kita usahakan semaksimal mungkin nanti pengurus yang baru lah. Pak Tarko lah ya. Ternyata ganti. Karena ini syariah ya Pak. Apakah harus Islam, Muslim lah ya, Muslim Pak pesertanya, yang non Muslim gak bisa minggir, gitu ya, minggir gitu. Gimana tuh Pak? Ini pertanyaan yang sangat rumit dan ini bagus gara-gara pertanyaan ini ya Pak Sugeng ya. Gara-gara pertanyaan ini SJS itu bertahun-tahun. Gara-gara pertanyaan ini kita datangkan Pak Tubagus ke sini iya. Karena melihat audit kan dasarnya kompetensi ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi emang betul sekali kita menerima masukan bukan hanya dari teman-teman kita di internal IAPI, karena anggota komite praktisi syariah itu kan ada dari Kementerian Agama, ada dari OJK juga, ada dari DSN MUI juga, bahkan sekarang kan ada dari P2PK. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa IAPI itu adalah asosiasi profesi, bukan asosiasi keagamaan. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau mungkin asosiasinya keagamaan, ya mungkin bisa saja frasa penggunaan itu, ya Muslim itu bisa diterapkan. Tapi karena kita ini asosiasinya kan asosiasi profesi. Kalau profesi ya profesional, kompetensi profesinya itu yang kita garis bawahi. Nah, memang ini perdebatan panjang. Nah ya, tapi alhamdulillah sudah diputuskan bahwa karena kita ini adalah asosiasi profesi yang memang menjunjung tinggi profesionalisme dan kompetensi, ya tentu siapapun yang memang profesional dan kompeten di bidang itu dan lulus ujian, siapapun ya silakan. Berarti melihat kompetensinya bukan. Bukan sepanjang dia kompeten bisa mengajarkan, ya silakan. Bahkan kemarin itu waktu kita RUA itu salah satu pimpinan ketua umum kita menanyakan langsung kepada saya, Pak Bagus, kalau saya ini ya mohon maaf kan memang ketua kita kan ya. Iya. Nah, saya boleh nggak ikut ujian sertifikasi Pak Bagus? Itu di depan di depan podium itu. Saya jawab, boleh Pak. Emang siapa yang melarang Pak? Oh ya sudah kalau boleh. Nah, tapi ada tapinya Pak. Tapinya lulus nggak apa? Pak? Ya itu lulus nggak? Boleh. Ya namanya boleh, yang penting kan lulus. Loh iya kalau baca ini lulus kok Pak. Saya bilang siapapun boleh, silakan. Saya juga kan belum tentu juga. Artinya kan ketika saya ditanya bisa apa enggak, kan ujiannya nanti insya Allah ada 2. Kita tuh ada tes lisan sama ada tes tertulis. Lisan dan tertulis. Ada wawancara. Ada wawancaranya juga. Sama kita ikut ya teman-teman yang lainnya kan di KJ kan juga ada wawancara. Iya. Nah, jadi mau nggak mau kita juga bukan mau nggak mau, artinya biar kita lebih deeply lagi, lebih dalam lagi, ya tentu kita melalui proses wawancara. Nah, kebetulan memang proses wawancara ini kita meng-hire pihak lain, dalam hal ini DSN MUI. Jadi DSN MUI nanti akan salah satu yang akan menjadi pewawancara kita. Artinya kan kenapa harus DSN MUI? Karena memang P2SK, Undang-Undang P2SK itu memang diamanatkan di pasal 334 huruf H.
Itu jelas untuk yang bab-bab fikih muamalah di bawah naungan DSN MUI. Nah, itu. Jadi kita mengendorse ke sana. Dan tidak hanya Bahasanya itu endorse. Bagus gaul memang benchmarknya. ya. Endorse itu kan bahasa Endorse. gaul ya, bahasa kekinian ya. Nah karena DSN MUI yang saya khawatirkan itu tadi yang karena saya mualaf ya, nggak jago mengaji. Itu nanti gimana? Apakah ada mengajinya atau apa kan gitu? Iya, Pak, betul. Ya itu emang itu salah satu nanti yang diujikan diantaranya adalah ketika nanti wawancara diantaranya adalah ngaji. Salah satunya ngaji memang. Bapak bisa. Ngaji. Aku ngaji bisa. Oh bisa. Tapi harus baca lagi ya. Enggak. Habis ini kita belajar ngaji bareng ya. Ya nanti Oh, emang ada session itu ya? Ada. Ada sesi itu. Kita pun juga nanti akan Ya bagaimana non muslim Non muslim bisa lulus kalau gitu Ya, Pak. kalau mau belajar Oh, tapi silakan. nggak, Ya orang- udah boleh. orang non muslim itu kan cerdas. Jadi Iya. baca itu bisa lebih pintar loh. Sebenarnya kita benchmarknya ke ini sih, ke ASPM ya. ASPM itu kan ahli syariah pasar modal. Itu diselenggarakan ASPM itu oleh OJK. Nah, untuk tulisnya, tapi ASPM ada 2 juga, untuk yang tulis sama yang wawancara. Nah, yang tulisnya dari OJK karena memang penyelenggaranya OJK, untuk yang lisannya wawancaranya itu DSN MUI. Asal nanti jangan SAK-nya pakai bahasa Arab ya, Pak. Tambah Gak bisa ini. Enggak lah, Ngaji aja masih. enggak. Jadi Tapi terus terang Pak berat Sahayo. ini. Gini Pak Sahayo dan Bin ya, kita ini termasuk negara yang bersyukur ya. Kenapa saya katakan bersyukur? Indonesia itu kan punya PSAK syariah, meskipun sifatnya komplementari gitu kan. Kita bersyukurnya kenapa? Negara kita yang kapitalisasi keuangan syariahnya itu hampir 260 miliar US dollar. Kita cuman 160-an, sekitar hampir 10.000 triliun. 10.000 triliun kita lihat. 10.000 triliun kapitalisasi aset keuangan syariah kita. Tapi 10 triliun kan rupiahnya, kalau dolarnya kan sekitar 160 miliar. Tapi kita meskipun kita ini hanya 9% lah, itu 8% lah itu kurang lebih. 8% dari aset konvensional. Kalau di Malaysia itu kan hampir 40%. Saya bangga. Kenapa bangganya? Satu, kita punya standar akuntansi keuangan syariah yang pertama dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia Belum punya. Malaysia nggak punya standar akuntansi keuangan syariah, nggak punya. punya umum doang. Iya umum aja, semuanya merefer kepada FRS. Oh. Jadi murabahahnya tentunya pakai FRS. Oke, nanti itu ada FRS. pertanyaan akuntansi. Oke. Berarti Indonesia yang punya ya, Malaysia Indonesia belum punya, ya? makanya saya bilang makanya saya katakan kita ini patut berbangga. Satu, kita punya standar akuntansi syariah. Yang kedua, kita berbangga lagi apa? Kita punya standar jasa syariah, standar audit kepatuhan syariah. Dan mereka sangat concern sekali kepada kita. Dan ketika kita mengadakan kita melakukan kunjungan ke MIA, Malaysian Institute of Accountant, mereka sangat tertarik dengan standar yang meskipun waktu itu masih draft ya, mereka sangat tertarik dengan standarnya kita dan pengen mengadopsi, entah itu adopsi atau adaptasi dari standar jasa syariah yang kita miliki. Jadi sebenarnya kita harus berbangga itu bisa punya standar akuntansi syariah, punya standar audit syariah. Gak pernah baca kan? Ya kan baru Pak Cahyo, namanya baru itu kan baru ya? baru. Alasannya baru ya? Anget. Perasaan ini lama Masa- juga gak baca. Gak dapat tuh bagus kesini. Oke, Pak. Pak, tambahkan. Aku ya. Oke Pak, jadi yang saya tahu bahwa Nih. standar akuntansi keuangan itu kan punya 4 pilar ya. Ya, Pak, betul. nanti koreksi kalau saya salah ya. Ada 4 pilar. Yang pertama SAK internasional, kemudian SAK umum itu, Umum, kemudian betul. SAK untuk etap, EP sekarang ya. sekarang. Yang terakhir untuk UMKM. Nah, syariah ini kan nggak ada di pilar. Iya. Berarti pada saat kita beropini itu nggak boleh dong menyebutkan sesuai dengan SAK syariah. Enggak. Nggak boleh kan Nggak ya? boleh. Memang nggak boleh jadi. Nah, pertanyaan saya begini. Bingung ya pertanyaan apa ya? Jadi gini, maksudnya gini, entitas yang full syariah itu apa contohnya? BNI syariah. Ya, BSI lah. BSI syariah. BSI masih syariah ya. Kelas juga ya. Pak. BSI misalnya, kita mau di BSI nih. Iya, LAS juga ya. LAS LAS, ya, Basnas, LAS, ya Basnas. Basnas. Kan transaksinya sebagian besar mestinya terkait dengan SAK syariah. Tapi kalau kita membahasakan di opini jadi pakai apa? Kalau saya lihat di sini
untuk hal-hal yang umum ngikuti PSAK. Ya betul. Berarti nanti opininya ngomongnya juga sesuai dengan Standar, PSAK. iya, standar Padahal akuntansi. sebagian besar transaksinya Iya. sebenarnya ini nggak terjadi keanehan gitu di Enggak situ. sih, sebetulnya kan gini. SAK syariah kan sifatnya kan komplementari ya. Sifatnya kan komplementari. Komplementari dari standar akuntansi yang ada di Indonesia. Cuman komplementari ini tidak bisa masuk di SAK internasional atau FRS. Oke. Hanya bisa dimasuk di SAK umum, masuk di SAK EP, etap atau EP, dan masuk di UMKM. Jadi SAK syariah ini hanya masuk 3 di tempat itu. Nanti Oh kalau boleh, saya- karena sebentar ini agak ambigu kata-kata yang di sini. Ini yang mau tanyakan sebenarnya. Kalau jadi gini, waktu itu ada pertanyaan kenapa di opininya BLU itu nggak menyebutkan sesuai dengan PSAP 13 karena PSAP 13 itu khusus membahas khusus membahas BLU. Nah, dengan sombongnya saya bilang makanya baca PSAP 13. Di dalam PSAP 13 disebutkan secara umum BLU tunduk pada keseluruhan pasal SAP kecuali yang diatur khusus di dalam PSAP 13. Lagian kan mana ada satu entitas hanya terakomodir pembukanya lewat satu bab gitu loh. ya, Nggak pernah betul. baca sih ya. Jadi kali Sombong di awal dengan keluar sombong ya. baca PSAP 13. Makanya jadi struktur. Nah, di sini saya baca gitu ya, Pak. Jadi untuk yang umum, untuk yang transaksi umum mengacu ke PSAK. Iya. Nah, berarti PSAK ini maksud PSAK PSAK umum. secara keseluruhan atau Iya. PSAK umum nih? PSAK umum. Lah berarti nggak boleh dong Ya, etab. enggak arti gini, termasuk gini, kan PSAK itu kan tadi kalau misalnya PSAK-nya umum, PSAK etap ya masuk ke Oh gitu. Maksudnya Kalau- PSAK secara nggak maksudnya definisi kata-kata PSAK ini nggak merucut ke PSAK umum ya. Boleh nggak masuk. PSAK. Boleh PSAK tergantung- etap, tergantung. boleh PSAK, Oke, boleh PSAK apa UMKM bisa. Yang penting nggak boleh itu di internasional. Karena nggak ada di sana ya. Nggak ada, belum ada. Nanti Saya kita internasional yang mana? nanti kita kerjasama dengan AWIVI. Nah tadi berarti oke kita punya SAK Syariah. Meskipun baru yang tadi yang audit itu maksudnya apa ada juga kata-kata hal-hal yang umum diatur di menganut ke SA lainnya gitu atau khusus di situ. Oh ya, jadi ini perlu saya clearkan dulu, Pak Cahyo dan Bu Yayan. Jadi SJS atau Standar Jasa Syariah kita yang saat ini terbit itu adalah untuk audit kepatuhan. Ingat ya, ini auditnya audit kepatuhan. Oh iya ya, karena kan Compliance audit, bukan financial audit. Itu wilayahnya biar aja lah SA. Kalau yang financial audit, biar aja wilayahnya SA. SPAP kita yang bunyi. oke. Nah, karena ini kita bicaranya kan compliance, kepatuhan, audit kepatuhan. Audit kepatuhan syariah, apakah comply dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan, Sorry Pak, misalnya. saya potong. Maksudnya di dalam job ini untuk ngaudit syariah. Ini adalah audit kepatuhan. Audit kepatuhan, Oh, audit kepatuhan. bukan audit keuangan. Ini yang baru kita Ya, tahu. makanya harus clear dulu nih. Iya. Harus clear. Jangan sampai nanti kita nih, oke. jangan sampai kita runyam. Iya, Nanti iya, kita iya, kon- iya, nah, iya. jangan sampai kita Betul. confuse. Jangan artinya gini, karena memang betul di beberapa teman-teman mahasiswa pun juga bingung. Bingungnya itu gini, Pak, kita audit syariah. Jadi audit syariah itu dikiranya audit kepatuhan syariah. Padahal di sini yang dikatakan jadi terminologi audit itu frasa itu hanya digunakan untuk untuk historical. Historis, Ya kan, laporan itu historis, laporan keuangan historis kan. Jadi frasa audit itu kan hanya memang undang-undang untuk menyebutkan hanya untuk frasa laporan keuangan historis. Jadi kalau makanya di standarnya kita pun menyebutnya bukan standar audit, tapi standar jasa syariah. Oke. Dulunya SPAKS sebetulnya. Jadi dari komite itu dulu menyebutnya SPAKS, Standar Perikatan Asurans Kepatuhan Syariah. Bukan standar audit. Semacam KPU kemarin, gitu. Ya sama, Iya. KPU juga sama itu standar kepatuhan audit. Oke, Iya, siap. sama dengan makanya kan frasa yang digunakan juga kan kepatuhan. Bukan audit laporan keuangan. Jadi harus clear nih, jangan sampai nanti baru tahu, terima kasih Pak Bagus. Ya, karena Iya. justru asumsi kita ya audit. Ya audit. Audit. Kan sebagai SAK ini. Betul. Oke. Kepatuhannya. Jadi tadi kan gini, setiap entitas itu kan bisa saja menggunakan kriteria yang berbeda.
Saat ini mungkin di perbankan, artinya di perbankan, BUS, UUS maupun KPRS, ya saat ini di bawah naungan OJK, itu kriteria yang digunakan kan POJK. Sementara POJK sendiri kan sebetulnya adalah positivisasi atau positivisasi dari fatwa-fatwa DSN MUI. Jadi fatwa-fatwa DSN MUI itu dipositivisasi menjadi peraturan OJK. Nah, peraturan OJK inilah yang menjadi basis prinsip syariahnya. Karena kan bank tidak akan mungkin kan menggunakan prinsip syariahnya berdasarkan DSN MUI gitu kan. Nah, ini kan DSN MUI kan nggak punya kekuatan hukum, yang punya kekuatan hukum mengatur kan POJK. Nah, POJK-nya yang mengatur industri-industri yang ada di kita ya, industri perbankan, tapi POJK ini adopsi dari atau mempositivisasi dari fatwa-fatwa DSN MUI terkait dengan fikih muamalah. Ya ingat ya, bukan ada, karena di sini ada fikih, ada dua, ada fikih muamalah, ada fikih ibadah. Nah, fikih muamalah itu adanya di DSN MUI, kalau fikih ibadah adanya di Komisi Fatwa. Jadi beda tempatnya nih. Jadi kalau ngomongin fikih muamalah adanya di DSN MUI, kalau ngomongin fikih ibadah adanya bukan di DSN MUI, tapi di Komisi Fatwa MUI. Apa sih namanya fikih ibadah? Ya, fikih ibadah itu termasuk diantaranya ya zakat, infak, sedekah, wakaf, itu kan fikih ibadah. Termasuk munakahat, nikah, jinayat. Jadi hukum-hukum yang memang sifatnya ibadah. Ya puasa, sholat itu kan hukumnya adanya di Komisi Fatwa. Tapi kalau yang fikih muamalah, ya tadi ya fikih muamalah ya jual beli, sewa menyewa, hibah itu adanya di DSN. Jadi wilayahnya wilayah fikih muamalah. Makanya nanti ketika pembahasan pun harus di freeze dulu nih, mana yang wilayah-wilayah fikih muamalah, mana yang wilayah-wilayah fikih ibadah. Itu. Karena nanti beda ininya. Satu dari sisi fatwa juga beda, dari sisi pekerjaan yang akan dilakukan juga beda. Jadi nanti kalau yang fikih ibadah nanti ya contoh kayak tadi kayak zakat, wakaf, infak. Jadi kalau kita meriksa Basnas, meriksa LAS, itu wilayahnya fikih ibadah itu. Jadi meriksa Basnas, nanti ngomongin zakat, infak, sedekah, wakaf, itu berarti ngomongin fikih ibadah. Kalau fikih ibadah fatwanya diambil dari Komisi Fatwanya MUI. Oh, ini ngomongin apa nih? Ngomongin perbankan. Ya, perbankan dan teman-temannya perbankan ya ada pegadaian, ada pembiayaan itu kan, ada dana pensiun. Nah, ini mana nih? Ini ngomongin fikih muamalah. Nah, kalau fikih muamalah DSN MUI-nya di mana? DSN MUI-nya di MUI-nya berarti adanya di DSN. Waktu bagus pengalamannya ini nggak maksudnya menolak audit umum nggak selama bekerja dikhususkan untuk audit syariah biar mencerminkan syariahnya dengan menolak atau enggak, maksudnya umum oke aja ya. Kalau saat ini emang umum, saya kebetulan memang audit umum saya sekarang milih-milih sekarang gimana? Milih-milih jadi gede kecil. Yang pertama resiko. Jadi karena saya pengen ngurangi risiko. Yang pertama risiko. Yang kedua juga emang karena saya juga emang fokus lagi menyelesaikan yang ini kan, standar ini, karena kemarin kan butuh konsentrasi yang dalam juga itu kalau nggak diseriusi emang itu butuh waktu yang tambah panjang. Makanya kemarin di sisi lain memang saya ingin memfokuskan diri di situ dan alhamdulillah sekarang udah selesai ya. Dan ini masih datang selesai itu bukan berarti selesai nih, kita masih ada tantangan untuk nyusun pedomannya ini. Bahkan bukan hanya sekedar pedoman nih, saya tuh lagi mikiri gimana caranya tidak hanya sekedar berhenti di pedoman. Kalau misalnya bisa ini pengurus IAPI juga menyediakan juga aplikasinya. Karena kan kalau yang namanya kepatuhan sebetulnya lebih kepada checklist. Beda dengan audit keuangan. Ya, patuh tidak. Patuh ini enggak. Ini DPS-nya ada berapa nih? Harusnya 3. Ternyata DPS-nya cuma 2, enggak patuh. Misalnya ini harusnya kan DPS-nya kan 3, tapi cuma 2. Terus DPS-nya ini ada 5. Syaratnya kalau misalnya kan harusnya kan 3, tapi cuma 2 berarti enggak patuh. DPS-nya syaratnya kan 3, tapi dia 5. Boleh dong, kan minimalnya 3. 5. Nah, 5 ini syaratnya kan harus ada yang menguasai manajemen risiko. Nah, checklist lagi nih, ada nggak dari 5 ini yang menguasai manajemen risiko? Ada nggak sertifikatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, si yang nomor 5 ini punya sertifikasi manajemen risiko, patuh. Oh, dari 5-5-nya nih, nggak ada yang punya sertifikasi manajemen risiko, berarti nggak patuh. Kan itu. Buktinya apa? Tinggal checklist, tinggal di-upload ke sistem. Apa karena itu, Pak? Makanya Pak tuh bagus. Di Pemira ini. Oh iya. Hati saya nggak tentrem kalau lihat. Apa karena merasa belum menyelesaikan itu makanya mau maju lagi gitu ya, Pak ya? Jadi kalau kemarin kan gini Bu Yen. Kalau kemarin kan saya kan
DPN, Dewan Pengurus Oh, Nasional. ya? Iya. Oh. Sekali lagi ini bukan kampanye ya, Ya, Ti. cuma Tolong pengen ya. tahu aja. Oh, bagusan Pak Gideon ya. Nah, apa karena merasa belum menyelesaikan Iya. itu? Iya betul, Bian, betul sekali. Jadi karena ini belum selesai ya. Ya. Jadi memang perlu karena tadi dorongan juga dari DSN MUI, dorongan juga dari Kemenak ya. Memang IAPI ini kan asosiasi besar. Apalagi sekarang industri keuangan syariah kan di Indonesia kan cukup besar. Dan ke depan semakin besar. Artinya apa? Artinya berarti pengelolaan syariah di IAPI pun juga harus besar. Lah kalau nggak dikelola dengan besar dan nggak dedicated lah gimana? Terus siapa yang peduli ya, Pak, tentang ini? Nah makanya saya ingin membentuk itu dulu, Pak. Saya ingin membentuk itu dulu kalau diberi amanah. Kan saya di beberapa tempat saya ngomong tidak mesti harus saya. Siapapun nanti yang jadi DPN-nya, ya siapapun yang jadi DPN, saya hanya berharap kalaupun bukan saya di sana harus ada orang yang betul-betul memfokuskan diri di bidang ini karena emang ini satu standarnya sudah ada, pedomannya juga harus segera dibuat dan OJK pun juga sudah memberi amanah. Ini perintah OJK sudah. OJK itu sudah memberikan amanah kepada kita loh, jangan lupa itu. Kalau kitanya di IAPI nggak ada orang, saya dikejar nanti nyapat bagus tuh gimana ini? Ada. Berarti program Bapak fokus di situ ya? Saya hanya itu aja dulu. Nah ini nggak apa-apa ya ngomongin. Boleh. Ini bukan kampanye, macam pengen tahu nih kalau Bu Diana saya katakanlah serang gitu, serang dalam gitu. Bu, ngapain sih pakai segmen perempuan? Justru nggak merugikan. Maksudnya dia kan mengusung perempuan. Nah, buat saya malah merugikan Anda loh ya, karena hari gini zaman dulu lamanya loh, bukan zaman tengah Kartini yang nggak perlu, yang nggak isu itu nggak penting lagi tuh. Nah, satu lelaki tidak kayaknya tidak tertarik deh dengan apa yang diusungkan. Sementara perempuan belum tentu tertarik gitu kan. Jadi potensi suaranya akan kecil dong. Nah, kayaknya pertanyaan ini ke Pak Jibang juga. Jadi kalau memfokuskan di poin syariah, sementara banyak non muslim juga, sementara yang muslim mungkin nggak tertarik juga. Ini potensi mengurangi kemungkinan itu terpikirkan nggak? Kalau kemarin saya sih terus terang tidak terpikiran itu, karena bagi saya prinsipnya begini, mau yang milih muslim atau enggak muslim saat ini standar jasa syariah sudah ada di IAPI. Mau tidak mau standar ini harus ada yang mengelola, harus ada yang memanage. Betul dan sih. mau Kalau tidak itu setuju mau banget. dan mau tidak mau harus ada yang dedicated di sini. Betul. Dalam hal ini apa? Harus kita kan di sini kan AP itu kan semuanya kan part time di IAPI ini. Mau tidak mau kan harus ada ME ini yang sebagai penopang, dan penopang ini harus ada yang betul-betul dedicated untuk ngurusin syariah. Setuju. Lah kalau misalnya nggak ada yang standarnya ada nggak ada yang ngurus syariah ya udah Percuma, batalin cuma aja. sekedar ini doang. Iya, dong, ya. lips doang. Ya kalau gitu OJK tarik lagi aja tempat yang lain gitu. Ini kan sebenarnya kita lagi diberi kepercayaan. Kita ini diberi kepercayaan oleh stakeholder. Ingat loh, yang memberi kepercayaan kita bukan hanya OJK loh. Itu OJK pun diperbankan. OJK yang lain di IKNB kemarin kita ketemu dengan dengan di OJK lah ya, entah itu di asuransi, entah itu di pembiayaan, entah itu di pegadaian maupun yang IKNB ya. Mereka sangat welcome loh dengan kita. Sangat welcome. Malah mereka kalau bisa, Pak bagus ini kita sebetulnya di kita ini memang belum sesettle di perbankan karena perbankan lebih settle ya. Lebih dulu. Makanya kita ini lagi mengejar nih kalau nanti perbankan sudah ada POJK-nya, nanti dari non perbankan akan niru dari POJK. Itu kan artinya kan bagus. Ke depan kan berarti kan bukan hanya perbankan aja, nanti kan yang tadi yang asuransi, yang pegadaian, yang dana pensiun, yang modal ventura dan yang lainnya ini kan akan kalau udah kan semuanya kan kita semua ini tetaplah nggak usah jangan tetap bertahap, tadarruj aja. Bertahap. Artinya kan lembaga-lembaga lain juga bertahap. Ini kan juga POJK yang ini kan juga yang kaji ulang syariah kan juga ditetapkannya hari ini kan dipakai penggunaannya kan bukan tahun ini. Iya, itu tahun 2027 loh, Pak. Iyalah butuh waktu Ini. Semuanya bertahap. Makanya saya bilang semuanya bertahap. Butuh transisi. Iya, masa transisi Pak Cahyo. Dan memang early-nya itu boleh. Artinya kalau misalnya ada kayak EP bus, lah ya. Ya, kalau bus UUS misalnya ada yang mau menerapkan kaji ulang syariah tahun ini 2025 ini Januari, silakan. Malah saya bagus, nyicil. Jadi jangan sampai nanti di 2007 semuanya wajib, akhirnya semuanya numpuk.
Ya enak sih kalau numpuk semua kebagi-bagi gitu. Kalau kemarin saya terpaksa dan memang harus belajar SAK ini karena ngajar yang APKL tuh Pak. Ah, Karena APKL, di ya. dalam APKL Mas siapa Heeh. Mas Akbar. Mas Akbar, ntar dulu ya ini aku nggak tahu beneran nih maksudnya untuk yang soal-soal Asariah Iya. saya nggak berani jawab ya nanti aku harus baca sumbernya lah terpaksa harus baca dan ya menarik juga sih. Iya, iya. Menarik. Sebenarnya Gitu. lebih menarik. Iya. Nah, tapi ini Pak, Eh. tadi kan keluhannya Bu Yayen ya, Pak, keluhan saya juga sih. Kalau baca kan ada Istilah-istilah, istilah-istilah, betul, istijak lah, apalah Pak. Kira-kira orang yang mungkin nggak orang yang tidak sekolah kuliah di ekonomi, ada kan jurusan Syariah. ekonomi Ada, Islam kan? ada. Heeh. Sama kita nggak ini bisa belajar tapi belajar kemungkinan ilmunya bisa menyamai nggak? Bisa, Pak. Sangat itu kan bisa, itu ya? sangat bisa. Itu sama sih kayak misalnya kita ngomong contoh karena sebetulnya kan dalam ilmu linguistik itu kan sebenarnya kan lebih kepada listening. Iya. Iya kan? Siapa yang biasa karena kita terbiasa ngomong. Ya. Kita ngomong cost plus, orang udah tahu cost plus itu apa. Kita nggak biasa ngomong substance of a form. Mungkin orang yang bodoh kan apa substance of a form? Iya. Ya kan nggak substance of a form ya opo, nggak ngerti juga. Iya. Ya tapi kan sama kalau kita biasa ngomongin murabahah. Masalah kebiasaan berarti ya. Kebiasaan Pak. saja, biasa menyebut. Orang kalau sudah menyebutkan cost plus, oh udah pasti cost Yeah. plus margin. Yeah, Kalau ngomong substance of a form, oh berarti substance of a form. Kan udah asosiasi kita udah sama ketika ngomongin murabahah, ngomongin mudharabah, ngomongin musyarakah. Istilahnya aja. Itu gitu tadi ijarah. tadi Ijaroh aku baca. misalnya, Ijaroh. ijaroh. Bukan ijarah ya, ijaroh. Enggak, sama sih kayak bahasa Inggris. Nggak, Iya, siap, iya. siap. Bahasa Inggris kan Biasa. write, write gitu. Wah, sambil bahas. Wal, ya kan gitu. Ya kan bahasanya kan tulisannya kan ijarah. Iya, Bahasa tulisannya ijarah karena kan itu kan proses apa namanya? Translasi Oh, dari ngomongnya translasi. ijaroh. Dibacanya ijaroh. Ijar. Ijaroh itu kan bacanya. Kalau tulisannya boleh ijarah. Ijarah itu sewa tadi ya? Sewa, kan, sewa nggih, sewa. Pak udah Iya. tua belajar gitu, lupa lagi baru baca baru. Oke, ngono. Habis gitu pas lembar berikutnya apa tadi ya? Loh, Udah kan tua ternyata bahasa orang memang namanya distorsi. bukan belajar itu kan memang Ya, perlu harus berulang-ulang ya. Iya, Betul. Makanya sebenarnya saya berulang-ulang. senang ngajar sebenarnya sejujurnya untuk mengimprove Iya. pengetahuan saya Itu sebenarnya. kelebihannya mengajar tuh itu. Iya, betul. Iya, betul. Jadi inget Iya, gitu. sama inget Pak, terus. saya kok inget? Ya ngajar. Masa nggak inget gimana? Setuju, Lu udah pikir setuju itu. aku kamu bilang Ah. aku pinter banget enggak ya baca. Bener sekali itu udah setuju Ada itu. lagi, Pak. Eh, Sebenarnya pertanyaan Di ini- luar ini harusnya asik nih kita Iya. ngobrol sama Pak Tebak. Pak, terus stay di mana? Saya stay-nya sebenarnya di Jakarta. Nanti belikan rumah di Surabaya ya. Belum lagi Tadi dirasa. pelajarin Belum rumah belum apa? kecil, nggak punya. Sombong amat. Sebenarnya ini pertanyaan ini tadi harusnya buat Pak Tarko sih, Pak. Sebenarnya kan Api habis ini launching modul ya, Pak ya. Iya, Nah, macam modul betul. untuk Modul ini apa namanya? Pelatih apa anu? Iya, Pak Tarko tadi harusnya. harusnya saya Pak lupa, Tarko. tapi Iya, nggak apa-apa iya, lah iya. sama ini. Apakah tidak mau apa ya, Pak? Aku mau tanya gini, apakah karena modul ini kan Kok nanti ragu-ragu? berisi Kita juga sama, Nak. soal-soal gitu kan ya, Pak? Soal Iya. dan apakah Nanti tidak? kita juga sama di syariah juga sama Nah, akan keluar di modul juga. syariah kan tadi Bapak sebutkan betul. juga. Kita akan keluarkan juga modul untuk SJS. Jadi untuk modul-modul kita itu nanti misalnya nih, kita ini kan ada 6 modul kalau nggak salah ya Pak Sugeng ya, ada 6 modul. Yang pertama misalnya etika syariah, itu kan harus ada modulnya. Terus keuangan akuntansi syariah, terus standar jasa syariah. Terus kemudian juga ada lagi tata kelola syariah. Ini 4. Terus apa lagi ada? 6. Semuanya ada 5 apa 6. Ini semuanya ada modulnya ini. Karena Gitu. mengeluarkan modul itu takut dibilang nggak independen nggak Pak? Masa Ini kamu keresahan- yang keresahan menyelenggarakan saya sebagai pengajar Iya. PP API sih Pak. Eh. API mengeluarkan Keluarkan. modul apa gunanya kita? Nah, nanti jangan-jangan soalnya justru ngambil dari situ orang Nah, jadi nggak usah itu belajar Pak. dong. Ya. Keresahan saya. Enggak, kalau modul itu emang guideline ya. Petunjuk doang. ya, Petunjuk Pak. aja. Soalnya Petunjuk kan aja. persis Petunjuk. lah ya. Kalau soal-soalnya itu emang nanti beliau yang jawab. Maksudnya? Karena iya, Oh, kalau karena gitu. karena Kita anaknya Pak soal-soal Sugeng jadi jadi pasti. karena anaknya beliau Pak ini Sugeng. sangat independen untuk ngeluarin soal dan modul dari luar ya Pak Sugeng ya. Iya. Ada itu emang sudah ada anunya lah, sudah ada bagiannya sendiri. Oke, tenang Pak. Tuh, karena Kamu yang- menenangkan aku soal yang raksasa saya. Aku gunanya apa tuh ngajar?
Karena kan yang menyelenggarakan ujian Ya, api, kok bikin segi soal lah ya, apa ini? Berarti cuma panduan lah ya Pak ya. iya. Mungkin kalau yang dulu Mempermudah lah ya. di web sekarang ada bukunya gitu. Iya, mungkin ya. ada bukunya. Oh, syariah nanti juga ada. Syariah modelnya juga ya? ada. Ada, ya, ada, Pak, ada, ya? ada. Oke, Siap. siap. Justru malah kita tuh tadi sebenarnya kita tuh lagi ya istilahnya segini, bukan mempermudah sih, artinya memberikan panduan karena kan ini saya juga di warning sama salah satu ya direktur perbankan syariahnya ketika kita FGD di Lombok ya. Waktu bagus kalau bisa jangan sampai nanti audit syariah ini akuntan publik menyampaikan laporan yang berbeda-beda. Oh, betul. Harus Artinya seragam dong. iya harus seragam. Ya makanya kan adanya standar dan adanya panduan, pedoman. Ya, maksudnya masukan kalau bikin bahasa jangan bahasa dewa ya Pak ya, karena SAK dan SA. SPAP bercandanya hanya pencipta dan Tuhan yang tahu. Enggak. Saya paham itu Pak, saya paham. Saya tuh justru malah selalu akan membuat satu diksi-diksi yang sifatnya itu lebih kepada pemahaman yang lebih bukan letterlock ya, artinya yang bisa diterima oleh semua itu orang. maksudnya, biar gampang baca. Bukan hanya gampang, karena emang bahasa Arab itu kan sebenarnya kan kalau kita mau terjemahkan sebenarnya kan gampang. Saya ingin menjembatani bahwa yang namanya bahasa Arab juga gampang. Bahasa Indonesia juga akan gampang. Jadi insya Allah akan lebih mudah, termasuk nanti ya ini kan kepengenan. Saya kepengenan itu ke depan kalau pedomannya udah jadi, panduannya udah jadi itu ada juga aplikasinya itu nanti yang digunakan dan itu dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi ketika nanti akan melakukan pemeriksaan ataupun melakukan review itu sudah bisa melihat kalau review hanya ini anunya, ini yang apa aja modul-modulnya, terus apa aja yang harus dilengkapi file-filenya, itu semuanya ya kalau bisa sih sudah disiapkan. Kalau bisa, namanya kepengenan. Jadi pembicara karena komedi juga loh juga. dia. Oh, Boleh direkrut PPAP nggak mungkin ya. komen kan untuk PPLI API, Pak itu bagus lah. Karena jarang aja PPLK. Hah? Jarang PPL. karena nggak pernah ketemu, karena syariah sih, karena syariah. Saya sering kalau ngisi PPL-nya pilih syariah, kayak koperasi syariah. Tapi modelnya serius tetap Pak. Oh enggak, saya enggak serius. Ini kelihatan. Enggak bisa orang model kayak ngene terus disuruh serius enggak bisa ya. Saya enggak serius. Saya kalau yang itu yang dakam juga sama yang dakam. Yang PPL yang saya kan berapa kali itu dakam ngisi PPL dakam itu kemarin yang pileg ya. Yang pileg saya kan keluar ke daerah. Itu kalau lagi ngisi dengan PPL dakam di daerah-daerah, saya banyak kan bercandanya. Hanya masih cuma tetap ada isinya kan Oh Pak. iya, enggak maksudnya tujuannya segini. Tujuannya biar nggak ngantuk. Ya Iya, betul, betul. karena kita Karena pengalaman udah- enggak sampai setengah jam ya. 15 menit. Nanti bisa diundang PPAB lah ya. Jangan mahal-mahal tapi Pak Rednya jangan mahal-mahal. Dan mahal. Di mana tadi? Di mana tadi Pak Sari setenya? Di Di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta. Jakarta Selatan. Anak Saya Jaksel nih. Oh, Jaksel. Kaya lah. kaya lah, kaya wong. Masih ya. Oke. Gimana Pak? Masih ada pertanyaan? Gimana? Sudah? Ical Sudah kemana cukup sama ya. Mas Akmal? Oke. Pak Tubagus terima kasih Yes, waktunya sudah menyempatkan nih. Saya paksa-paksa Pak ayo gitu. Terima kasih banyak ya Pak Tubagus. Iya. Semoga Saya sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan dengan standar jasa syariah. Isinya tuh apa aja sih SJS? nanti saya kita bikin sendiri lagi. episode Next khusus lagi ya Pak ya. Pak ya. Boleh karena ini Oke. nanti ini yang kemarin saya sampaikan di Turki. Jadi saya kemarin di Turki. Turki. Iya, bentar, ini saya kemarin di Turki itu menyampaikan ini dan ini nanti di Bandung pun saya diminta oleh teman-teman USIM, Universitas Sains Islam Malaysia untuk menyampaikan standar jasa syariah ini di Bandung tanggal 28 Siap. Agustus. Offline. Offline deh insyaallah. Insyaallah kalau nggak ada Kalau halangan Bandung offline nggak bisa 28. jalan sih. Nanti boleh karena saya diundang ke yang undang sebenarnya USIM di Malaysia. Cuma Universitas tempat ininya di Bandung. Heeh. Nah, berarti Namanya di PPAB Bandung. nanti akan ngundang Pak Tubagus untuk syariah juga PPL kita Iya, karena syariah. tadi Jadi kita bisa masih ya. buta mengenai ini Betul. tadi, siap. Jadi nanti saya ingin menjelaskan apa sih isinya SJS gitu loh. Yang kayak tadi saya katakan di standar SJS ini ada yang namanya reasonable assurance. Mana yang reasonable assurance itu yang mana? Nah, Yang limited assurance juga Oke, yang siap, mana? siap. Ini untuk yang basisnya ada dua, basis atestasi sama basis direct engagement. Yang basis atestasi ya kayak apa? Siap, Yang siap. basis direct engagement juga ya kayak apa? Barang itu seperti apa? standarnya itu sudah bisa dibaca di webnya Sudah. API atau belum? Sudah. Oke. Sudah, karena kemarin sudah dipublish. Oke, siap. Monggo di download aja nanti saya lupa ada linknya itu. Ada nanti. Oke. Kalau nanti tak kasih ininya PDF-nya deh. Siap. Oke, Enak Pak. ya. Monggo nanti Oke, baca ini dulu. semakin tertarik ya Pak ya. Tentrem kan hati kita. Gini, soalnya Semakin gini. tertarik ini. Gini Ben, saya kemarin masalahnya waktu di
teman-teman di Malaysia itu tertariknya itu gini. Dan teman-teman di Turki juga tertariknya begini. Kita itu menerbitkan standar sudah nge-freeze. Jadi baik yang limited assurance maupun yang reasonable assurance itu sudah dipisah. Ini loh yang limited assurance, ini loh yang reasonable assurance. Dan kita juga sudah bisa misah lagi. Ini loh yang basis atestasi, ini yang basis direct engagement. Kita ada standarnya ada 4. Satu laginya framework. Makanya 4. Orang biasa 1, Iya. kita 4. Biasa 4 ya kita ya. Artinya gini loh. Saya sama Pak Tarko dan Pak Sugeng itu selalu memberikan coba nanti kita beri kemudahan kepada anggota kita. Anggota kita tinggal ngambil. Oh apa nih? Oh ini basisnya direct engagement. Limited apa reasonable? Limited. Oh, direct engagement limited udah pakainya standarnya ini. Apa jasamu yang diminta? Oh, yang diminta adalah review. Reviewnya apa? Limited. Oke, limited. Dia yang buat laporannya apa enggak? Oh, enggak buat. Oh, kalau enggak buat laporan berarti direct engagement. Ambil standar yang ini gitu. Jadi enak. Oke. Siap. Siap. Oke. Tertarik Oke. Pak. Sangat tertarik ini. Antara sepak dipaksa Pak Sugeng sih. Harus. Iya. Siapa nanti kalau enggak ada yang iya. Siap Pak Sugeng. Kita mencintai Pak Sugeng Sangat. sangat. harus Oke, seperti kita terima itu. kasih Pak Oke, Tubagus siap buat sama-sama waktunya. Bu Yayan. Jangan bosan-bosan nanti Pak, kita saya- undang-undang Oh, lagi ya, Pak, ya? sesuatu yang nanggung gak enak dong. Aman ya. Iya. Siap insyaallah. Puncak. Insyaallah. Matur suwun nggih. Matur suwun ya. Kita akhiri sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Amin. like, subscribe, Bingung komen, ya? share. Oke, jangan lupa. Sampai ketemu lagi di bincangan obrolan PPAB selanjutnya. Selanjutnya Pak Sugeng kali ya. Yo, selanjutnya Pak Sugeng. Terima kasih. Banyak view dari Pak Oke. Sugeng pastinya ya. Oke.